Halo, perkenalkan saya Heru. Saya excited sekali untuk membagikan pengalaman kehidupan kekristenan saya yang sedang mengalami perubahan paradigma. Perjalanan kekristenan saya yang murni diawali dari tahun 2002 dalam suatu retret yang diadakan oleh Maria Magdalena Ministry. Saya mengalami lahir baru, dituntun sendiri oleh Apostle Indri, dan saat itu saya tahu hidup saya berubah. Menjadi Kristen yang dewasa rohani, menurut saya dulu, kita harus melayani dan terlibat dengan banyak hal. Memimpin sel, tergabung dalam tim pujian, usher, atau apapun yang bisa saya lakukan dalam tanda kutip untuk Tuhan, akan saya lakukan. Waktu berjalan terus, saya sadar bahwa yang saya lakukan itu tidak membentuk manusia dalam saya. Rajin dalam kegiatan ibadah, tapi hubungan saya dengan Tuhan hanya seperti suatu program Kristen. Sibuk melakukan ini, itu, tapi kehidupan sejati saya tidak terbentuk. Jiwa saya belum disentuh oleh Tuhan. Padahal Yesus kan datang untuk menyelamatkan jiwa kita. Seperti Mazmur 33:20, jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Kehidupan saya yang terlihat ini seperti cover di buku EHS. Gambar gunung es yang kecil yang terlihat di atas permukaan laut. Nah, itulah yang saya yang kelihatan saat itu. Sedangkan saya yang sebenarnya adalah seperti bongkahan es yang besar yang ada di bawah permukaan laut. Itu yang belum terproses. Sebagai orang Kristen, saya percaya jangan pernah menangis menghadapi tantangan atau kesulitan. Nah, dalam pikiran saya, ada tantangan, harus ada solusi. Make sense sekali buat saya karena menangisi masalah tidak akan membuahkan suatu solusi. Hal ini membuat saya menjadi flat dengan perasaan saya sendiri. Saya tidak pernah tahu dan tidak sadar bahwa kondisi ini membuat saya tidak mengasihi diri saya sendiri. Dengan tidak mengasihi diri sendiri, akibatnya akan susah buat saya untuk mengasihi orang lain. Bertentangan sekali dengan Matius 22 ya. Hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di saat pandemi yang sangat mencekam di awal-awal, saya tidak ada pikiran takut terpapar dengan COVID. Saat itu yang saya takut adalah kalau istri dan anak saya tidak makan dan anak-anak saya tidak sekolah. Karena kondisi pandemi yang tidak menentu saat itu membuat bisnis kami harus freeze. Dan akhirnya karena freeze begitu lama, akhirnya penghasilan saya itu tidak jelas. Saya harus mengusahakan ini itu supaya dapur saya tetap ngepul gitu. Sangat berat sekali buat kami pada saat itu. Kami berdua harus berjuang bersama-sama untuk menghidupi keluarga. Tapi ya saya kasihan melihat istri saya yang pada saat itu kecapean dan emosinya jadi naik turun. Hingga akhirnya saya putuskan dia stop kerja dan biar dia fokus ngurus anak-anak. Ternyata dengan istri saya tidak melakukan apa-apa, istri saya jadi lebih stres. Istri saya mengalami depresi berat selama pandemi. Karena kami temukan bahwa bekerja adalah cara istri saya mengalihkan diri untuk menghadapi dirinya yang sebenarnya. Sampai akhirnya di bulan Januari 2022, istri saya mulai dilayani Apostle Indri dengan pengajaran Emotionally Healthy Spirituality. Saya melihat bagaimana istri saya sedikit demi sedikit mulai calm. Karena perubahan kan by process dan itu progresif, tidak instan. Tidak seperti membalikan telapak tangan. Istri saya kembali mengalami kasih Allah. Karena kasih karunia Tuhan, dia bisa mengalami kelegaan di jiwa dari hari ke hari. Saya lihat itu kehidupannya istri saya itu bertahun-tahun hidupnya tertekan. Karena mengalami penolakan dari masa kecil, sehingga membuat jiwanya penuh dengan perasaan sedih, ketakutan, amarah. Semua itu ada dalam bongkahan es di bawah permukaan laut yang di cover buku itu.
Saya juga melihat perubahan yang mengherankan dari Apostle Indri ya. Di awal 2022, saya mulai terlibat dalam produksi Bible Study-nya Apostle Indri. Ada satu kejadian di mana live streaming kami tidak bisa berjalan dengan lancar dan harus mengalami penundaan tayang. Dalam kekalutan kami semua tim media saat itu, saya pribadi melihat Apostle Indri begitu rileks. Nah, dengan kondisi ini dampaknya adalah kami tim produksi jadi tenang menyelesaikan problemnya dan justru kami bisa saling support. Di situ saya lihat ya, ini bukan Apostle Indri yang dulu saya kenal. Ini perubahan saya lihat itu 180 derajat. Kalau zaman dulu kami buat kesalahan yang fatal seperti ini, habislah kami semua. Dengan saya melihat dampak-dampak luar biasa seperti ini, saya minta secara pribadi ke Apostle Indri untuk diajarkan bagaimana memiliki emosi yang sehat dan dewasa rohani. Banyak sekali saya temukan tentang diri saya sebenarnya. Dengan praktek berdiam di hadapan Tuhan secara rutin, saya dapat mengurangi kecepatan saya. Ini bukan berarti saya jadi lelet, tapi saya, lebih tepatnya saya itu tidak gerusah-gerusu dan tidak ceroboh. Berdiam di hadapan Tuhan membuat saya menjadi lebih tenang dalam meresapi firman Tuhan dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan beberapa bulan lalu saya menjalani tindakan operasi dan dirawat inap selama 3 hari di rumah sakit. Pada saat itu banyak sekali pesan yang masuk ke WhatsApp saya menyampaikan, kamu sahabat ya, udah kamu gak usah mikir apa-apa, kamu tenang, kamu rest. Nah, banyak sekali kata-kata penguatan yang masuk ke WhatsApp saya. Tapi herannya di awal saya masuk rumah sakit, saya merasa aneh di mana kondisi saya yang tidak melakukan apa-apa. Saya cuma rebahan di kasur, baca buku, berdoa, dialog dengan Tuhan. Sampai saya bilang begini, Tuhan gak enak sekali ya saya gak ngapa-ngapain. Saya merasa tidak produktif, tidak menghasilkan, membuang-buang waktu sia-sia dengan tiduran. Sampai saya nyeletuk, bisa tumbang juga saya ini. Nah, di situ saya merasa tidak berharga sekali karena saya tidak melakukan apa-apa dan tidak menghasilkan apa-apa. Saya sadari, saya ini sudah terbiasa hidup tanpa jeda atau pause. Tuhan saja ada hari ke-7 untuk rest. Nah, kok saya mau ngalahin Tuhan, nggak ada rest dalam 1 minggu. Nah, saya juga dibawa ke masa SMA, di mana guru bahasa Inggris saya waktu itu selalu brainwash kami dengan quote, "My success depend on myself." Wah, ini cocok sekali dengan kehidupan saya yang dibesarkan tanpa figur ayah. Ayah saya terkena stroke dan meninggal saat itu, pada saat saya masih kecil. Dan akhirnya membuat ibu saya menjadi seorang pejuang untuk membesarkan 7 orang anaknya. Hal ini yang membentuk saya menjadi anak yatim rohani, berjuang sendiri, dan tanpa disadari saya tidak mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Saya juga baru sadar, di masa pandemi itu saya nggak suka tidur. Buat saya tidur itu adalah membuang waktu tanpa menghasilkan sesuatu. Di masa pandemi itu tidur saya paling 2-3 jam lah. Jadi saya sering lembur tuh. Akhirnya saya sering lembur sampai subuh. Pagi udah kerja lagi, nanti malam juga kerja lagi. Ya intinya kalau saya kerja, waktu saya pikiran saya, kalau saya nggak kerja saya nggak makan gitu. Semakin saya kerja ya semakin saya bisa menghasilkan uang. Saya lupa kalau saya itu punya Tuhan. Akhirnya saya mengandalkan diri saya sendiri. Kesibukan saya sangat berharga buat saya karena pikiran saya semakin saya sibuk, semakin saya itu terlihat penting. Jadi Tuhan itu menjadi nomor sekian. Yang prioritas dalam kehidupan saya adalah saya sibuk,
saya penting, saya produktif. Di buku Day by Day saya temukan ini adalah kehidupan manusia palsu. Dan ini adalah kehidupan manusia palsu saya. Identitas saya adalah apa yang saya lakukan atau apa yang sudah saya punya. Sehingga hal ini membuat rohani saya letih, fisik saya exhausted, dengan banyaknya kegiatan, sukacita melayani Tuhan pun tidak ada. Semakin lama, semua menjadi tugas dan membebani buat saya. Kenapa seperti ada yang tidak benar ya? Kok tidak ada damai sejahtera? Kok tidak ada sukacita? Bertolak belakang dengan Roma 14 ayat 17. Di situ dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Maka dari itu, saat ini perlahan-lahan saya dapat menikmati kebersamaan saya dengan Tuhan. Saya mulai menciptakan budaya bersama Tuhan dimanapun juga. Di rumah sakit, dalam pesawat, di rumah, di tempat kerja, atau dimanapun. Karena bagi saya perlu berada bersama Tuhan dalam keseharian saya, supaya saya bisa mengalami Tuhan dari hari ke hari. Nah, pada saat saya melakukan silence and solitude, saya itu sedang membuat suatu ruangan buat Tuhan di jiwa saya. Dan Dia mulai ubahkan saya pelan-pelan. Sehingga saya bisa menjadi Kristen harian. Bukan menjadi Kristen mingguan saja yang munculnya tiap hari Minggu. Tapi saya menjadi Kristen harian yang selalu bersekutu dengan Tuhan. Lucunya lagi, anak kami, saya punya anak 2. Dan mereka selalu melihat kalau kami melakukan silence dan solitude. Akhirnya hal ini menjadi habit buat kami berdua, suami istri di rumah. Dan anak kami melihat, satu kali dia ambil handphone, pinjam handphone, set timer, 1-2 menit mereka masuk ke kamar. Dan kami intip, ternyata sudah melakukan silence and solitude. Wah, hal ini membuat saya terharu ya. Dan kami lihat seringkali tindakan kita itu lebih berbicara daripada kita banyak ngomong ke anak-anak. Memang lucu ya, kelihatannya lucu, cute gitu melihat anak-anak bisa melakukan hal ini. Tapi ya meskipun mereka belum mengerti, mereka bisa mempunyai pengalaman bahwa mereka tuh bisa ambil waktu untuk bersama dengan Tuhan. Hal ini, kehidupan anak ini kan memang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Ini bukan tanggung jawab Treasureland, bukan tanggung jawab Children Church atau di Youth Church, tapi ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua karena anak-anak selalu bersama kita setiap hari. Maka dari itu, Bapak Ibu semua, mari kita menjadi Kristen yang memiliki emosi sehat dan dewasa rohani. Kita bisa menikmati persekutuan bersama Tuhan setiap hari, dimanapun dan kapanpun. Anda akan merasakan menjadi diri Anda yang sesungguhnya, seperti rencana Tuhan menciptakan kita sesuai Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Terima kasih, Tuhan memberkati.